بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dan ini majelis yang pertama setelah pendahuluan pada hari Sabtu tanggal 16 Rajab tahun 1422 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2011. Kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf Ibn Hasan Ibn Abdul Hadi yang lebih dikenal dengan nama Ibn Mibrat rahimahullah ta'ala. Beliau berkata di dalam pendahuluannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sini dimulai dengan basmalah. Sebagaimana kebiasaan para ulama yang menulis buku-buku tentang ilmu, mereka memulainya dengan basmalah. Dan hal ini mereka lakukan mencontoh Al-Quranul Karim, di mana pada setiap surahnya, kecuali surah Taubah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mereka mencontoh Rasulullah SAW yang telah syahid di dalam hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa beliau di dalam surat-menyuratnya memulai dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini telah dilakukan oleh para ulama salaf dari masa sahabat, tabi'in dan berjalan hingga hari ini. Kata beliau rahimahullah, di sini diberikan antara dua tanda kurung, ya, tambahan, dan seluruh yang ada di dalam buku antara dua tanda kurung ini di penulisan seluruh yang ada di dalam buku antara dua tanda kurung, itu artinya tambahan dari muhakkik kitab, tambahan dari yang mentahqiq kitab ini. Sebutkan muqaddimah al-mu'allif, pendahuluan dari penulis. Kata Ibn Mibrat rahimahullah ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya untuk Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ya, beliau dahului buku ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana di banyak surah Al-Quran didahului dengan Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan demikian pula beberapa surah dari Al-Quran. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak pembicaraannya, beliau memulai dengan Alhamd wa tsana ala Allah azza wa jalla, memuji dan menyanjung Allah azza wa jalla. Kemudian beliau iringi dengan selawat
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga salawat Allah selalu dicurahkan kepada sayyid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penggunaan kata sayyid ini kalau disandarkan, diidhafakan, bukanlah hal yang terlarang. Hadis yang melarangnya, kalau itu penggunaannya secara mutlak. Penggunaan kata as-sayyid, maka ini larangan. Ada kalau syahid melarang hal tersebut. Tapi kalau disandarkan, ya, katakan sayyiduna di sini, sayyid kita disandarkan kepada kata kita, itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaum al-qiyamah." Aku adalah sayyid anak Adam pada hari kiamat. Cuman kata sayyid ini hanya boleh digunakan di dalam khutbah pendahuluan. Adapun di dalam salat tidak boleh digunakan. Di dalam salawat, di dalam salat. Karena tidak ada hadits yang syar'i penggunaan kata sayyid di dalam salat. Terhadap sayyid kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa alihi, dan juga terhadap alihi. Al-al mempunyai beberapa makna. Kadang dia bermakna keluarga, dan kadang dia bermakna pengikut, penolong. Ya. Karena sahabat sudah disebut setelahnya, maka di sini al-al diarahkan kepada makna keluarga Nabi. Wa alihi wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya. Wa sallama, dan semoga taslim, salam juga selalu ditujukan kepada beliau. Dan memberi salawat dan salam kepada Nabi adalah hal yang disyariatkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salawat kepada Nabi dan berilah salam kepadanya. Dan ini yang dicontoh oleh penulis di sini, dan Rasulullah SAW juga telah mencontohkan di dalam khutbah beliau penggunaan salawat untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du ini kalimat perpindahan dari sebuah pembicaraan setelahnya. Dan lebih masyhurnya kalau disebut amma ba'du di depannya. Namun kadang orang Arab membuang kalimat ammanya, tak hanya menyebutkan wa ba'dunya saja, sebab sudah dimaklumi. Dan kalimat amma ba'du banyak diucapkan oleh Nabi di dalam khutbahnya. Dan sebagian ulama menyebutnya sebagai faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa ba'du fahadihi qawaid wa dawabit la yastaghni anha talibul ilmi wa tanfa'uhu wa tus'ibuhu ala dhabtil asya'i wa hasriha. Kata beliau, ini adalah kaidah-kaidah. Qawaid jamak dari kaidah. Wa dawabit, dawabit jamak dari dawabit. Ini telah kita terangkan di pendahuluan. Beliau terangkan ini kaidah dan dawabit. Nah, la yastabni anha talibul ilm. Seorang penuntut ilmu tidak layak, merasa tidak perlu kepadanya. Dia kaidah yang
diperlukan. Wa tanfa'uhu wa tus'ibuhu. Kaidah-kaidah yang dhawabit yang bermanfaat untuknya dan menolongnya. Ala dhabtil asya wa hasriha, untuk membabat perkara-perkara dan menghitungnya atau membatasinya. Iya. Inilah sebagian sebenarnya di antara manfaat utama dari ilmu itu, bagaimana seorang membabat maklumat ilmu, dia saring, dia pastikan, dan dia simpulkan dalam batasan-batasan. Iya. Itulah ilmu sebenarnya. Dan ini kaidah-kaidah membantu untuk hal tersebut. Iya. Kaidah dan dhawabit ini membantu. Kalau dia tidak punya kaidah dan dhawabit, maka dia tidak berpijak di atas pijakan yang kuat. Gampang masalah itu dia lupakan. Tiap kali terjadi kejadian, dia pikir itu adalah kejadian yang belum pernah dia pelajari. Padahal sebelumnya sudah pernah dia pelajari, masuk di dalam kaidah dan ketentuan yang telah dia pelajari. Ini karena dia kurang memperhatikan kaidah-kaidah dan dhabit, sehingga terjadi kerancuan yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau dia memperhatikan, berpijak di atas qawaid dan dhawarit, ini akan membantu dia. Ya. Akan membantu dia untuk memastikan sesuatu dan membatasinya. Hal yang termasuk dari sesuatu itu dia akan tahu, hal yang bukan dari sesuatu itu dia akan keluarkan. Iya. Tidak ada percampur bauran dalam masalah ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi di sini beliau terangkan manfaat dari qawaid ini. Ini sebagian dari manfaat qawaid dan dhawabit. Dan sebagian yang lainnya kalau kita terangkan di pendahuluan. Kata beliau, istakhrajtuha wa harrartuha. Saya keluarkan kaidah-kaidah dan dhawabit ini, wa harrartuha, dan saya saring, pilih dengan detail. Ya. Kalimat ditahrir, kalau dia punya sesuatu banyak, dia atur, dia pilih, ya. Itu namanya ditahrir. Walam ara man sabaqa ila dhabtiha. Dan saya tidak melihat ada yang mendahului di dalam membabatnya. Ini dari keistimewaan buku ini. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang oleh penulis beliau tidak melihat ada yang mendahului beliau dari ulama yang membabatnya. Bukan artinya tidak dikenal di kalangan para ulama. Bahkan itu adalah hal yang apa? Hal yang dikenal. Tapi kepandaian di dalam menyusun sesuatu, nah di sini manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda kemampuannya. Dan penulis di sini Ibnu Al-Mibrat rahimahullah mengatakan bahwa beliau ya di dalam membabat kaidah-kaidah dan dhawabit ini, dalam mengaturnya, beliau tidak melihat ada yang mendahului beliau. Maksudnya pada sebagian yang beliau tulis, bukan seluruhnya. Optimalumi kebanyakan yang beliau terangkan di sini terangkan juga oleh
para ulama yang lainnya. Namun memang ada hal-hal yang ya Masya Allah itu dari perkara yang mungkin kita tidak ketemukan kecuali di penjelasan beliau di sini. Kalau kita baca di tempat lain maka akan diketemukan terpisah-pisah pembahasannya. Beliau datang mengumpulkannya di satu tempat dalam sebuah kaidah sehingga akan mudah bagi seorang penuntut ilmu memegangnya dan berpijak di atasnya. Ya. Jadi ini pendahuluan penulis terdapat di dalamnya penyebutan 3 hal. Yang pertama, beliau terangkan tentang kandungan buku ini. Kemudian yang kedua, beliau jelaskan manfaat dari buku ini dan keistimewaannya. Yang ketiga, di dalam pendahuluan beliau juga menerangkan manfaat kaidah-kaidah dan qawaid. Setelah itu beliau menutupnya dengan doa, wallaha as'alu al-isti'anata wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi al-karim wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah saya memohon pertolongan dan saya memohon supaya kaidah-kaidah yang saya sebutkan di sini, apa yang saya tuliskan ikhlas karena wajahnya yang maha mulia. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan dialah Allah yang mencukupi kita dan sebaik-baik wakil. Kemudian beliau terangkan wa ja'altuha mi'ata qa'idah. Dan saya jadikan buku ini 100 kaidah. Jadi jumlahnya semua berapa kaidah? 100 kaidah. Ya. Karena itu di tema daurahnya 100 kaidah tinggi. Sebab diambil dari apa? Diambil dari ucapan penulis ini. Nah, ini 100 kaidah yang diterangkan atau akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Dan pendahuluan sebuah buku yang ditulis oleh para ulama itu mengandung 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pendahuluan itu sebelum bukunya tertulis. Jadi sudah ada gambaran di kepalanya, di benaknya apa yang akan dia tulis, sudah ada pokok-pokok pembahasan yang akan dia tulis, maka yang ada di benaknya ini dia tuangkan di dalam pendahuluan. Ya. Sebagian tulisan ulama ada yang sifatnya seperti ini. Sebagian tulisan ulama yang lain ada yang mereka langsung memulai dalam menulis. Setelah selesai bukunya, baru dia susun pendahuluannya. Dia tulis pendahuluannya. Dan orang yang penulis di sini mengandung 2 kemungkinan. Mungkin sebelum, mungkin setelah. Ya. Baik, kita mulai masuk kepada kaidah-kaidah yang diterangkan oleh penulis rahimahullah. Kata beliau al-ula. Ini kaidah yang pertama. Ya, dikasih keterangan oleh muhakkik yaitu fil ahdath. Kaidah seputar hadath. Kaidah seputar hadath. Kata beliau rahimahullah dalam kaidah yang pertama, al-hadatsu hadatsan. Hadath itu ada 2 jenis hadath. Hadathun akbar wa hadathun asghar. Ada hadath akbar dan ada hadath asghar. Ya. Di panduan buku yang kita pegang saat ini, tak sama dengan daurah fikih sebelumnya, kita berikan kesimpulan pembahasan-pembahasan.
Ya, karena buku ini asalnya memang sudah kesimpulan pembahasan. Ya, sudah kesimpulan pembahasan. Jadi kalau misalnya dibikinkan kesimpulan pembahasan lagi, artinya buku ini akan diterjemah ulang. Ya. Karena itu tidak hanya difotokopikan dari bukunya. Nah, sini beliau berbicara tentang hadas. Bahwa hadas ada dua jenis. Ada hadas akbar dan ada hadas asghar. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Ada hadas kecil. Ya. Dua jenis hadas ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Perkara yang dimaklumi. Karena keberadaan hadas diterangkan di dalam ayat Al-Quran dan diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Apabila kalian junub, maka bertaharlah kalian. Disebut hadas junub, dan ini hadas akbar. Iya. Itu adalah hadas akbar. Kemudian disebutkan setelahnya, bagi siapa yang tidak menemukan air. Ini mencakup dua hadas, hadas akbar dan hadas asghar. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalian tidak menemukan air, maka bertayammumlah dengan sa'id yang baik. Iya, dan tayammum itu pengganti dari taharah, wudu dan mandi. Dan taharah adanya disebabkan karena hadas. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Umar, konteksnya lebih umum. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Sesungguhnya salat itu tidak diterima tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Mencakup bersuci dari hadas akbar maupun hadas asghar. Iya. Jadi ini potongan yang pertama dari kaidah. Hadas ada dua, ada hadas akbar dan ada hadas apa? Hadas asghar. Dan ini dalil-dalilnya dimaklumi. Dan secara terperinci akan kita baca jenis-jenis hadas akbar dan jenis-jenis hadas asghar. Ya, kita akan baca. Kata beliau, al-hadas al-akbar sab'atu asya. Hadas besar ada 7 perkara. Ya. Sekarang kita sudah punya kesimpulan. Hadas ada dua. Ada hadas akbar dan ada hadas apa? Asghar. Apa itu hadas akbar? Apa saja yang tergolong ke dalam hadas akbar? Apa saja yang tergolong ke dalam hadas asghar? Nah, di sini penulis memberikan kaidah kesimpulan. Kesimpulannya ada 7. Kalau hadas akbar ada 7. Dan kalau ada hadas asghar ada 8. Iya. Beliau mulai dengan al-hadas al-akbar. Al-hadas al-akbar sab'atu asya. Hadas besar ada 7 perkara. Yang pertama kata beliau khurujul mani. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Iya. Keluarnya air mani. Dia mengharuskan tahara. Kalau mengharuskan tahara berarti dia adalah hadas. Hal yang membatalkan tahara. Kalau kita baca tadi ayat,
Apa? Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub maka bersucilah. Dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan asar riwayatnya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Al-ma'u minal ma'." Air karena mandi itu wajib karena ada air mani yang keluar. Menunjukkan bahwa keluarnya air mani ini adalah hadat yang mengharuskan mandi. Dan itulah hadat akbar. Itulah hadat akbar. Nah, baik. Keluarnya mani. Dan di antara dalil juga bahwa keluarnya mani membatalkan wudu adalah baik, saya kira cukup ya dengan dua dalil itu supaya kita tidak terlalu memperpanjang pembahasan. Kemudian yang kedua kata beliau, iltiqa'u al-khitanain, perjumpaan dua khitan. Ya. Keluarnya mani itu mungkin karena hubungan suami istri, dan mungkin karena apa? Karena bermimpi. Mungkin karena bermimpi. Iya. Dan dua-duanya adalah wajib untuk mandi. Dan di sini penulis menyebutkan hal yang kedua, yaitu perjumpaan dua khitan. Perjumpaan dua khitan, terjadi hubungan suami istri. Kalau terjadi hubungan suami istri, walaupun tidak ada air yang keluar, maka perjumpaan antara dua khitan ini sudah mewajibkan untuk apa? Untuk mandi. Ada banyak hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qa'ada baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Dalam sebuah riwayat, "Thumma massa al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl." Apabila seorang lelaki duduk antara empat sudutnya, ini kinayah ya, kinayah bahasa melakukan hubungan suami istri. Kemudian dia bersungguh-sungguh melakukannya. Dalam sebuah riwayat, dan khitan sudah berjumpa dengan khitan yang lainnya, maka telah wajib untuk mandi. Menunjukkan bahwa itu adalah hadat akbar. Dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim, wa illam yanzil, walaupun tidak keluar, atau wa illam yanzil, walaupun dia tidak keluar, ya, sekedar ketemu walaupun tidak keluar mani, maka itu sudah mewajibkan mandi. Nah, ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua, atau ini hal yang kedua dari perkara yang disebut sebagai apa? Hadat akbar. Kemudian hadat akbar yang ketiga, kata beliau, adalah al-kufur. Adalah kekufuran. Ya, siapa yang murtad waliyadzubillah, maka itu batal wudunya. Ya. Sebab wudu bagian dari ibadah. Sedangkan orang yang murtad, seluruh ibadahnya batal dan hancur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal musyrikin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau pasti tergolong kepada orang yang merugi. Iya. Jadi kekufuran itu menghancurkan seluruh amalan. Menghancurkan seluruh amalan. Dan termasuk amalan adalah wudu.
Jadi siapa yang kufur, maka batal wudunya. Jelas? Kalau misalnya ada seorang waliyadzubillah di pagi hari dia kafir, dia berwudu, setelah itu diingatkan, dinasihati, dan dia kembali lagi masuk ke dalam Islam, maka di sini wudunya telah batal. Dia wajib untuk apa? Berwudu kembali. Ini mana penyebutan hadath akbar yang ketiga di sini, kekufuran. Kemudian hadath akbar yang keempat. Sebelum saya sebutkan yang keempat, saya sebut satu hadis dulu. Di dalam hadis Qais bin Asim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasai, beliau berkata, tatkala beliau masuk Islam, annahu aslam fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasila bima'in wa sidr. Beliau masuk Islam, lalu Nabi memerintah beliau untuk mandi menggunakan air dan apa? Sidr. Iya. Jadi ketika masuk Islam, dia diperintah untuk mandi. Ya, sebab kekufuran itu adalah hadath akbar, karena itu dia diperintah untuk apa? Untuk mandi besar. Kemudian yang keempat, wal haid. Kata beliau al haid. Ya. Al haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada waktu yang telah dimaklumi. Ini darah haid. Dan darah haid adalah hadath akbar. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, di antaranya hadits Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha tatkala bertanya kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, ini ustahadu pada apa? Saya perempuan terkena istihad. Ya. Saya tidak suci. Istihad ini darah yang keluar dari perempuan bukan pada waktunya. Dan akan kita terangkan ya perbedaan antara haid, istihad dan nifas. Akan datang kaidah yang menjelaskannya. Atau akan datang kaidah dan kita singgung di situ. Ya. Maka Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya, apa ada salat? Kata, boleh saya meninggalkan salat? Kata beliau, la, tidak boleh. Karena darah yang keluar itu bukan darah haid. Inna dzalika irq, itu hanya urat. Ya, dia keluar darah karena ada urat yang pecah. Itulah darah istihad. Tapi kata beliau, walakin da'i salata qadar al-ayyam allati kunti tahidina fiha, thumma igtasili wa salli. Akan tetapi tinggalkanlah salat sekadar hari-hari yang engkau haid padanya. Kalau engkau sudah haid, maka mandilah lalu salat. Jadi diterangkan setelah haid disuruh apa? Suruh mandi. Menunjukkan bahwa haid adalah apa? Hadath akbar. Kemudian yang kelima adalah nifas. Hadath akbar yang kelima adalah nifas. Ya. Karena kaidah umumnya seluruh hukum haid sama dengan hukum apa? Hukum nifas. Iya. Kecuali dalam 3 pembahasan. Dan ini akan kita terangkan nanti kaidahnya. Jadi asalnya hukum haid sama dengan hukum nifas. Kalau ada yang nifas, orang yang haid meninggalkan salat. Demikian pula orang yang nifas meninggalkan salat. Kalau haid membatalkan dia adalah hadath akbar, berarti nifas juga adalah hadath apa? Adalah hadath akbar. Ini ditunjukkan oleh beberapa hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau di kisah musim haji yang beliau masuk ke Mekah dalam keadaan Aisyah haid di jalan. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, "Malaki la'allaki nafisti?" Kenapa engkau hai Aisyah? Barangkali engkau nifas. Beliau memakai bahasa nifas padahal Aisyah sedang apa? Bukan melahirkan, sedang apa? Sedang haid. Ini menunjukkan bahwa penggunaan syar'i antara nifas dan haid itu adalah sama. Dan Imam Al-Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya, dan beliau berdalilkan dengan hadis lain, yaitu dengan hadis Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
lalu haidnya keluar, maka Ummu Salamah pergi mengambil pakaian haidnya, mengganti pakaiannya dengan pakaian haidnya. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Ana fisti, apakah engkau nifas?" Ya. Dari hukum inilah, hadis-hadis ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa hukum haid sama dengan hukum apa? Hukum nifas. Ya, kecuali dalam 3 pembahasan akan kita terangkan. Baik. Kemudian hadas akbar yang ke-6, kata beliau al-maut. Ya. Al-maut, karena kematian. Nah, maksudnya di sini orang yang meninggal itu dimandikan. Orang yang meninggal dimandikan. Telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah orang yang meninggal di musim haji itu karena diinjak oleh ontanya, dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi memerintah waghsiluhu bima'in wa sidr, mandikan jenazahnya dengan air dan daun bidara. Iya. Menunjukkan bahwa perintah dimandikan. Dari perintah dimandikan ini diambil pendalilan oleh sebagian ulama, termasuk penulis di sini Ibnu Mibrad. Mereka berdalilkan bahwa ini menunjukkan bahwa kematian itu adalah hadas akbar, harus dihilangkan dengan apa? Dengan dimandikan. Ini satu pendapat, tapi ada pendapat yang kedua di kalangan ulama. Mereka menganggap bahwa jenazah dimandikan bukan karena hadas, tapi itu adalah perintah ta'abbudi, perintah ibadah. Bukan karena dia najis, tapi perintah ibadah. Perintah ibadah, bukan pula karena dia hadas, tapi dia adalah perintah ibadah. Jelas ya? Nah, iya. Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian yang ke-7 dari hadas akbar disebutkan di sini oleh penulis adalah al-wiladah bila dam, melahirkan tanpa darah. Ya, kenapa dikhususkan? Sebab asalnya melahirkan masuk di pembahasan nifas, ya kan? Tapi di sini dikasih pembahasan khusus. Ada orang yang melahirkan, anaknya lahir tidak ada darah yang menyertainya. Ya. Apa hukumnya? Itu hadas akbar atau tidak, wajib mandi atau tidak? Ya. Ini 2 pendapat di kalangan ulama. Dan di mazhab Hanbaliyah sendiri ada 2 pendapat. Tapi penulis di sini memilih bahwa dia tergolong apa? Tergolong hadas akbar. Bagi para ulama yang mengatakan bukan hadas akbar, mereka mengatakan definisi nifas adalah keluarnya darah dari perempuan setelah melahirkan atau bersama melahirkan. Jadi harus ada keluar darah. Dan ini tidak ada darah. Kalau begitu bukan nifas. Ya. Jelas ya? Bukan nifas. Ini sisi pendapat ulama yang mengatakan dia bukan nifas. Dan sebagian ulama yang lain berkata, termasuk penulis di sini, bahwa keluarnya darah atau perempuan apabila melahirkan itu biasanya disertai dengan darah. Disertai dengan darah. Kalaupun terjadi ada perempuan yang melahirkan tidak disertai dengan darah, ya, maka itu mungkin saja ada darah yang menyertainya tapi dia tidak lihat, atau mungkin saja tidak ada darah tapi itu adalah kejadian yang jarang terjadi, nadir. Wan nadir la hukma lahu. Dan yang jarang itu tidak ada hukumnya. Karena itu kebanyakan dari ulama kita di masa ini mereka memberikan fatwa, ya, wajib untuk mandi secara mutlak, sama dengan penulis di sini. Walaupun tanpa darah, dia juga dihitung hadas akbar. Ya, Lajnah Daimah memberi fatwa bahwa wajib mandi. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dari para ulama kita memfatwakan tetap wajib untuk untuk mandi. Jadi ini 7 hadas akbar. Ya, disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, baik.
Kemudian kata beliau, wal hadatsul asghar, ini potongan yang ketiga dari kaidah tentang hadath asghar. Wal hadatsul asghar thamaniyatu asya'. Hadath asghar ada 8 perkara. Hadath asghar ada 8 perkara. Iya. Nah, yang pertama dari hadath asghar, al-kharij min as-sabilaini, apa yang keluar dari 2 jalan, yang keluar dari 2 jalur. Maksudnya dari mana? Dari kubul dan dari dubur, dari depan dan dari belakang. Ya, itu as-sabilaini. Nah, yang keluar dari 2 jalur ini banyak ya, yang keluar dari 2 jalur. Banyak. Tapi mungkin bisa disimpulkan terbagi 2 yang keluar dari 2 jalur ini. Ada hal-hal yang keluar dari 2 jalur, perkara yang lumrah biasa keluar darinya. Ya. Hal yang lumrah biasa. Contoh, kencing, angin, air besar, keluar madi, wadi, itu biasa. Ya, keluar. Ada yang keluar dari 2 jalur, hal yang luar biasa, tidak biasa. Ya. Keluar cacing misalnya. Ya. Kerikil. Hah? Baik. Dan di kalangan ibu-ibu yang sudah melahirkan, ya, ada namanya kentut dari depan. Ya. Ini juga jarang apa? Terjadi. Jelas ya? Dan di sini penulis memberi kaidah umum. Semua yang keluar dari 2 jalur semuanya adalah apa? Adalah membatalkan wudu. Ya. Ini kaidah dipegang oleh sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lainnya mereka tidak di atas kaidah ini. Mereka melihat langsung kepada apa jenis yang keluar itu dan diberikan hukum secara hukum syar'i. Apakah dia najis, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Sebab asalnya tidak ada sesuatu yang membatalkan wudu kecuali dengan apa? Kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Itu asal. Kalau hal-hal yang dimaklumi seperti buang air besar, itu jelas membatalkan wudu. Nah, membatalkan wudu, membuang air besar. Atau jaa ahadun minkum minal ghaib, atau salah seorang dari kalian datang dari membuang air besar. Kencing juga jelas membatalkan wudu. Iya. Hadits Safwan bin Al-Sal jelas ya, walakin min baulin aw ghaibin aw naum. Tapi boleh seorang itu mengusap sepatunya kalau ada hadas, kencing, buang air besar atau tidur. Iya. Demikian pula buang angin. Itu jelas dalilnya. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, hadits Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari dan Muslim. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia pergi sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Iya. Jelas ya? Madi juga jelas dalilnya membatalkan wudu. Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, di sebuah riwayat beliau wakilkan orang lain bertanya. Beliau adalah seorang, beliau menyebutkan kuntu rajulan madda'an, seorang yang banyak mengeluarkan madi. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, diperintah untuk mencuci tempat yang keluarnya madi itu dan diperintah untuk berwudu, menunjukkan bahwa dia membatalkan wudu. Ya. Madi. Jelas ya? Baik. Ini membatalkan wudu. Demikian pula keluarnya wadi. Itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ya. Demikian pula keluarnya mani. Kalau sifat mani yang keluar itu tidak disertai dengan syahwat. Sebab mani yang mewajibkan mandi itu kalau disertai dengan apa? Disertai dengan syahwat. Ada orang kadang dia sakit, ya,
dalam keadaan sadar bukan tertidur, keluar mani. Ya, karena penyakit. Dan ini syahid dalam sebuah hadis, Nabi berkata, "Idza hadafta," apabila engkau melempar, kata lemparan ini menunjukkan diiringi dengan dorongan. Menunjukkan bahwa yang mewajibkan mandi itu apabila disertai dengan apa? Syahwat. Ya, berbeda dengan orang yang tertidur ya, karena Nabi sudah bersabda tentang perempuan yang melihat di tidurnya apa yang dilihat seperti yang dilihat oleh lelaki. Nabi berkata, "Na'am idza ra'til ma." Iya, dia wajib mandi kalau dia melihat air. Iya. Baik. Jadi ini contoh dari bentuk hadas. Ini semuanya ada dalil yang menjelaskan, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Bahwa itu tidak membatalkan wudu. Apa hal tersebut adalah pembatal wudu? Apanya? Hal tersebut adalah pembatal wudu. Tapi hal yang keluar jarang, ya keluar cacing misalnya, ada batu-batu kerikil keluar. Ya, lebih besar ya kalau kerikilnya, pasir-pasir misalnya. Ya. Atau seperti yang saya sebut tadi, kentut dari depan. Ya. Ini apa hukumnya? Nah, kalau dibangun di atas kayu penulis, maka dikiaskan. Karena semua yang keluar dari dua jalur itu jelek, semuanya dianggap apa? Dianggap membatalkan wudu. Ya. Jelas ya? Namun yang lebih tepatnya wallahu a'lam adalah pendapat yang kedua, bahwa yang keluar dari dua jalur itu dianggap membatalkan wudu kalau ada dalil yang menjelaskannya. Kalau tidak ada dalil, maka asalnya tidak membatalkan wudu. Ya. Karena itu dibangun di atas hal ini, saya tadi sebutkan beberapa kasus ya. Kentut dari depan itu tidak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, cairan-cairan yang keluar dari kemaluan perempuan, keputihan atau yang semisal dengan itu bukan haid, maka ini juga tidak membatalkan wudu. Ya. Menurut pendapat yang terkuat, kalau dibangun di atas pendapat penulis itu batal wudu. Sebab keluar dari dua jalur. Ya, tadi kita sebutkan tidak membatal wudu karena dia dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, iya, adapun tentang cacing, kemudian batu yang keluar. Kalau keluar tanpa disertai najis, tidak belepotan najis, ya, maka asalnya dia tidak membatalkan wudu. Tapi kalau disertai dengan najis, maka telah ada najisnya yang keluar dari pembatal wudu yang telah kita sebutkan, ya kencing ataupun air besar yang disepakati oleh para ulama membatalkan wudu. Saya kira beberapa kesimpulan pembahasan untuk ucapan penulis tentang hadas asghar yang pertama, yang keluar dari dua jalur. Jadi kalimat ini perlu dirinci. Kemudian yang kedua kata beliau, dari hadas asghar, al-kharijun najis al-fahish min ghairihima. Al-kharij an-najis, yang keluar najis, tapi najisnya adalah najis yang fahish. Najis yang fahish. Fahish itu di luar kebiasaan. Tabiat manusia menganggap sangat jelek. Ya. Min ghairihima, yang keluar dari selain dua jalur. Contoh misalnya seperti muntah. Muntah keluar dari mana? Mulut. Tapi dia adalah sesuatu yang menjijikkan. Ya. Karena itu penulis menganggapnya sebagai apa? Najis. Contoh lain misalnya keluar mimisan dari dari hidungnya. Ya. Kalau darah di dua pendapat dia tentang darah secara umum, apakah dia najis atau bukan. Ya. Tapi darah biasa itu bukan hal yang menjijikkan, karena itu penulis tidak masukkan di sini, tidak disinggung. Walaupun ada sebagian ulama yang menganggapnya membatalkan wudu. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa darah itu tidak membatalkan wudu. Sekadar darah yang keluar, bukan keluar dari dua jalur, itu tidak membatalkan wudu. Baik, contoh lain adalah orang yang berhijamah. Ya, hijamah dikeluarkan darah apa? Darah kotornya. Maka batal wudunya atau tidak?
Ya, penulis di sini memasukkannya ke dalam kaidah batal wudu sebab dia najis yang fahish. Demikian pula nanah. Ya, ada nanah di lukanya. Ini juga dianggap najis oleh penulis. Ya, masuk di dalam kaidah beliau. Demikian pula misalnya waliyadzubillah kalau keluar ulat di apa? Di tempat lukanya. Ini juga dihitung najis. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk dari najis. Ya. Bentuk-bentuk dari najis. Kenapa penulis membuat kaidah ini? Karena memang sebagian dari apa yang saya terangkan, contoh-contoh yang saya terangkan tadi, ada hadis-hadis yang menjelaskan. Ya. Ada hadis-hadis yang menjelaskannya dari Rasulullah SAW. Ya, tapi hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah. Seperti Nabi menyebutkan tentang qai, qalas, ru'af, membatalkan wudu. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Demikian pula tentang orang yang berhijama. Bahwa hijama itu membatalkan wudu. Ada hadis yang menjelaskannya, tapi hadisnya lemah. Ya. Hadis-hadis ini, andai kata syah, ini yang diambil pendalilan oleh penulis bahwa kesimpulan umumnya seluruh hal ini kenapa dianggap najis, beliau melihat sebuah illah. Karena dia adalah sesuatu yang menjijikkan. Karena itu semua yang menjijikkan yang keluar itu apa? Najis sama hukumnya. Jelas ya? Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, ya, bahwa ini tidak dihitung najis atau tidak dihitung hal yang membatalkan wudu. Tidak dihitung hal yang membatalkan wudu. Iya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu. Tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang kuat menunjukkan membatalkan wudu. Jelas ya? Hadis tentang muntah, ya, keluar mimisan, hijama, dan seterusnya itu hadis-hadisnya lemah. Tidak bisa menjadi patokan. Karena hadisnya lemah, maka ini pembatal atau hadas asghar yang kedua di sini yang disebut oleh penulis kurang tepat. Ya, yang lebih kuatnya dia tidak dihitung apa? Tidak dihitung membatalkan wudu. Iya. Baik, yang ketiga kata beliau. Nah, baik dari sini sebelum saya lanjutkan perlu saya ingatkan ya bahwa tentunya apa yang diterangkan oleh penulis dari kaidah. Ya. Seperti di sini beliau terangkan hadas asghar ada 8. Ternyata dari 8 ini tidak semuanya tidak terima dari beliau bahwa itu adalah hadas asghar. Karena dalil menunjukkan kebalikannya. Ya. Jelas ya? Nah, ini memberikan kepada kita dua peringatan. Yang pertama bahwa memang bila mempelajari buku ini kita mengambil dari kandungan umumnya bagaimana penulis meringkas dan mengumpulkan batasan-batasan. Ya. Ilmu itu dalam pembahasan kaidah-kaidah yang beliau terangkan. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga sebagai peringatan bahwa di dalam mempelajari ilmu fikih, seorang membaca buku apa saja, ya, boleh saja. Yang penting dia berputar dengan dalil. Yang dia pegang adalah apa? Adalah dalil, bukan ucapan si penulis. Ya. Sebab si penulis bukan Al-Quran, bukan pula apa? Pula hadis. Beliau adalah seorang alim yang menyimpulkan. Dia simpulkan dari mana? Dia simpulkan dari dalil. Karena itu yang dilihat adalah dalilnya. Yang dilihat adalah apa? Dalilnya. Iya. Dan inilah yang dipegang oleh para ulama kita, Imam 4. Semuanya menganjurkan seperti itu. Jangan kalian ambil dari pendapatku, tapi ambillah dari mana kami mengambil. Sebagian dari mereka ada yang berkata semuanya diambil ucapannya dan ditolak, kecuali penghuni kubur ini, itu Rasulullah SAW. Semua ucapannya diterima. Adapun kita ada yang diterima dan ditolak. Tergantung dalilnya. Jelas ya? Namun, ya, manfaat dari buku ini sangat besar karena terdapat di dalamnya beliau terangkan kaidah. Jadi 8 perkara disebut hadas asghar. Memang pembicaraan ahli fikih tidak keluar dari 8 perkara ini. Jelas ya? Kebanyakannya tidak keluar dari 8 perkara ini. Jadi kita mudah untuk menyerap ya pembahasan
seputar hadas asghar dan uraian yang dituliskan oleh penulis di sini. Kemudian hadas asghar yang ketiga yang beliau terangkan adalah zawalul aql hatta bin naum. Kata beliau, hilangnya akal walaupun dengan tidur. Ya. Hilangnya akal itu dan dimaksudkan di sini oleh beliau, ya, apakah hilang dalam artian hilang selama-lamanya, hilang secara berkeseterusan, atau hilang sementara. Orang yang hilang akalnya berkeseterusan ini seperti orang yang tidak waras, ya. Orang yang gila. Ini akalnya tidak hadir seterusnya. Jelas ya? Orang yang hilang sementara seperti orang yang apa? Orang yang pingsan, tidak sadarkan diri. Iya. Ini hilang sementara. Dua hal ini, orang yang gila dan pingsan, ini sepakat para ulama bahwa itu adalah membatalkan wudu. Hal yang disepakati oleh para ulama bahwa itu membatalkan wudu. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang hal itu adalah Nabi SAW ketika beliau terbangun, ketika sakit beliau, akan beliau meninggal, beliau terjaga, lalu beliau minta air, lalu beliau mandi. Ya. Situ perbuatan menunjukkan bahwa disunnahkan untuk mandi, bukan kewajiban. Orang yang pingsan dia mandi, bukan hadas akbar. Tapi bisa diambil pendalilan bahwa itu adalah hadas asghar. Ya. Dan di antara dalil yang paling penting adalah berkaitan dengan masalah tidur. Karena tidur itu dianggap sebagai pembatal wudu, padahal tidur hilangnya ya, adalah sementara dalam batas yang lebih kecil. Batas yang lebih kecil saja membatalkan wudu, apalagi hilangnya dengan batas yang lebih besar. Seperti orang yang pingsan atau orang yang gila, maka tentunya itu lebih membatalkan wudu. Jelas ya? Walaupun di dalam masalah tidur itu sendiri, apakah tidur membatalkan wudu atau tidak, ini banyak pendapat di kalangan para ulama. Ya. Jelas ya? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada sekitar 10 pendapat dalam hal ini, dan tentunya ini bukan tempat kita menguraikan banyak pendapat, namun kesimpulan yang dipegang oleh kebanyakan ulama bahwa tidur, kalau dia sifatnya tidur yang sedikit, bukan tidur yang terlalu nyenyak, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau dia sifatnya banyak, itulah yang membatalkan wudu. Nah, ini kesimpulan yang paling tepat untuk mengkompromikan riwayat. Sebab pada hadis Safwan bin Asal yang menyebutkan bahwa tidur membatalkan wudu secara mutlak, walakin min gha'itin wa baulin wa naum. Mengusap di atas kedua sepatu dibolehkan kalau berhadas. Hadas apa? Buang air kecil, buang air besar, atau tidur. 3 disebutkan. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah tidur. Ya. Dan ada hadis-hadis yang menunjukkan tidak membatalkan. Seperti di dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Darqutni, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah para sahabat Nabi di masa beliau, mereka menunggu waktu isya sampai kepala mereka itu jatuh ke dadanya, ya, dagunya jatuh ke mana? Ke dada. Jadi menunjukkan apa ini? Ngantuk atau tidur? Ya, ini tidur, bukan tidur ringan. Kalau tidur ringan itu masih gini. Ya, ini sebegini, wah, masya Allah. Jelas ya? Menunjukkan tidurnya, ya, bukan lagi digolongkan ringan. Bersama dengan itu disebutkan dalam riwayat, "Tsumma yusallun wa la yatawadda'un." Kemudian mereka salat dan mereka tidak berwudu. Dikata itu keliru, pasti Nabi akan memperingatkan.
kekeliruan. Dan ini asal hadis dalam Sahih Muslim ya, Sahih Muslim lafaznya, "Tsumma yusallun wa la yatawadda'un." Kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Iya. Jadi untuk mengkompromikan antara dua riwayat, dikatakan bahwa tidur yang sedikit, iya. Apa ukurannya sedikit? Dia tidak terlalu nyenyak. Itu di antara ukuran. Di antara ukuran, dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Ya, bukan dalam keadaan berbaring. Kalau berbaring, ya, tertidur, dia katakan, saya tadi tidurnya sedikit. Tidak nyenyak. Ya, ini hal yang tidak bisa diukur dalam keadaan berbaring. Tapi kalau dalam keadaan duduk, ini masih bisa diukur. Jelas ya? Ya. Kalau dia bisa ukur itu sedikit, maka itu insyaAllah ta'ala tidak membatalkan wudu. Ya, tapi kalau dia adalah tidur yang banyak, ini yang membatalkan wudu. Dan ini yang disebutkan di sini oleh penulis. Dan seakan-akan penulis berpendapat tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Ya, sebab dia tidak memberikan rincian. Jelas ya? Dan yang lebih kuatnya, wallahu a'lam, adalah pendapat kebanyakan bahwa dirinci dengan rincian yang telah kita terangkan. Kemudian pembatal atau hadath asghar yang keempat, kata beliau massul farji, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Ya. Di sini beliau menganggap menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ini pendapat sejumlah ulama, mereka berdalilkan dengan hadits Busrah bintu Safwan. Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Iya. Hadits ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dikeluarkan oleh Al-Khamsah, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Al-Bukhari berkata, "Wa asahhu syai'in fil bab." Ini hadits yang paling sahih dalam pembahasan. Jadi ini dalil yang dipakai. Ya. Namun sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Mereka berdalilkan dengan hadits Talq bin Ali radhiyallahu anhu, di mana seorang lelaki berkata, "Masastu dzakari," aku menyentuh kemaluanku, atau disebutkan seorang lelaki menyentuh kemaluannya dalam salat. Apakah alaihi wudu? Apakah dia wajib berwudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, innama huwa bid'atun minka." Tidak. Itu hanya seperti bagian dari tubuhmu. Sekarang orang menyentuh tangannya, batal wudunya atau tidak? Tidak batal wudunya. Sama saja, itu bagian dari tubuh. Tidak membatalkan wudu. Ya. Jelas ya? Baik. Ini hadis Talq bin Ali, ya, dikeluarkan oleh Imam Lima juga. Dikeluarkan oleh Imam Lima juga. Dan menurut Ibnu Madini, dia lebih baik daripada hadis Busrah. Sebagian ulama ada yang menguatkan hadis Talq bin Ali. Sebagian ulama ada yang menguatkan hadis Busrah. Dan cara mereka menguatkan beraneka ragam. Ada yang membahasnya dari sisi ilmu fikihnya, ada yang membahasnya dari sisi ilmu hadisnya. Dan dari sisi ilmu hadisnya, yang benarnya bahwa dua hadis ini dua-duanya kuat. Dua-duanya adalah hadis yang bisa dipakai berhujjah. Ya. Karena dua-duanya bisa dipakai berhujjah, maka kandungan dari dua hadis ini harus diamalkan. Ya. Harus diamalkan. Karena itu pendapat yang paling tepat di sini, harus dikompromikan antara dua hadis. Ya. Dan para ulama yang mengkompromikan antara dua hadis, ada beberapa cara mereka mengkompromikannya. Ada yang mengatakan batal wudunya kalau dia sentuh pakai pelapis. Ya, kalau tanpa pelapis, batas wudunya, batal wudunya. Kalau tanpa pelapis, kalau pakai pelapis tidak batal. Ada yang mengatakan kalau dia sentuh dengan syahwat, batal wudunya. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Ya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis. Namun ini pendapat juga kurang begitu kuat. Ya, ada pembahasan-pembahasan yang saya tidak bisa uraikan sekarang ini. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, saya kira lebih tepat dalam hal ini, bahwa hadis Busrah bintu Safwan, "Man massa dzakarahu falyatawadda," siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Kata hendaknya dia berwudu, perintah di situ bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Perintah sunnah.
disunnahkan dia berwudu, tapi tidak membatalkan wudunya. Dengan dalil hadits Talq bin Ali, di mana Nabi menyebutkan bahwa itu adalah bagian dari anggota tubuh. Iya. Maka ini insyaallah taala jalur yang paling baik di dalam mengkompromikannya. Ya, di dalam mengkompromikan antara dua riwayat. Jelas ya? Dalam mengkompromikan antara dua riwayat. Bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, hanya disunnahkan berwudu. Disunnahkan berwudu. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, jadi ini pembatalan atau hadas asghar yang keempat. Ini ada rinciannya ya. Masalah menyentuh kemaluan. Ya, dan yang pendapat yang lebih kuat, dia bukan hadas, tapi dia adalah hal yang seseorang lebih disunnahkan untuk berwudu. Kemudian yang kelima, kata beliau massul unsa bisyahwatin. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Ya. Sini penulis mengambil pendapat pertengahan. Sebab sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa menyentuh perempuan dengan syahwat atau tanpa syahwat semuanya membatalkan wudu secara mutlak. Ya. Membatalkan wudu secara mutlak. Dan mereka berdalilkan dengan ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Dalam sebagian qiraah aula mastumun nisa, dalam sebagian qiraah. Jadi mereka maknakan di situ menyentuh, ya menyentuh dalam artian apapun. Jelas ya? Menyentuh dengan artian dalam artian apapun. Iya. Baik. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya, karena telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad, dan haditsnya kuat dari jalur-jalurnya. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, lalu beliau keluar untuk salat dan tidak berwudu. Iya. Jelas ya? Dan juga di antara hadis yang mereka jadikan sebagai dalil bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu adalah hadis Aisyah riwayat Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, ya, dekat tempat tidur dan Aisyah sedang tidur. Kalau beliau sujud, beliau memegang kaki Aisyah. Ini dijadikan dalil bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Iya, jelas ya, tidak membatalkan wudu. Namun Syekh di sini penulis ya, mengatakan bahwa menyentuh perempuan yang membatalkan wudu itu kalau dengan syahwat. Artinya kalau tanpa syahwat tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Ya, jadi beliau mengkompromikan antara dua pendapat. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat tidak perlu dikompromikan, sebab hadis yang menjelaskan atau ayat yang kita sebutkan tadi, aula mastumun nisa, kalau kalian menyentuh perempuan, menyentuh di situ bukan menyentuh artinya menyentuh kulit, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Hubungan suami istri. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Iya. Jelas ya? Walaupun di ayat andai kata dikatakan mungkin bermakna menyentuh kulit, ya, tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menjelaskan bahwa sekadar menyentuh kulit itu tidak membatalkan wudu. Karena itu rincian dengan syahwat atau tanpa syahwat kelihatannya tidak begitu kuat. Ya, maka yang kuatnya bahwa menyentuh perempuan itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Sama sekali tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Baik. Kemudian yang keenam yang disebutkan oleh penulis adalah guslul mayyit. Memandikan apa? Memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Nah, dalam memandikan jenazah ini, ya sebenarnya sebagian ulama membahasnya di pembahasan hal yang mewajibkan mandi. Ya, karena memang hadis yang mereka pakai adalah
hadits Abu Hurairah, riwayat Ahmad An-Nasai At-Tirmidzi, di mana disebutkan dalam hadits bahwa Rasulullah bersabda, "Man ghassala mayyitan falyagtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang memandikan mayyit, hendaknya dia mandi. Dan siapa yang menyandangnya, hendaknya dia berwudu. Ya. Ini hadits yang dijadikan sebagai dalil. Jelas ya? Namun hadits ini adalah hadits yang dilemahkan oleh banyak ulama. Imam Ahmad melemahkannya, Imam Al-Bukhari, Ibn Al-Madini, dan selainnya dari para imam melemahkan hadits ini. Karena itu pendapat yang lebih kuat bahwa orang yang memandikan mayit itu tidak mewajibkan mandi, tidak pula mewajibkan apa? Wudu. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah pembatal wudu. Ya. Tidak terhitung dalam hadits asghar, tidak pula terhitung dalam hadits apa? Akbar. Nah, kemudian yang ke-7 dari pembatal wudu atau pembatal atau hadits asghar adalah ar-riddah. Ar-riddah wal iyad billah. Ya. Ar-riddah artinya apa? Murtad, keluar dari Islam. Ya. Dan ini telah kita sebutkan ya pendalilannya di pembahasan kufur. Orang yang murtad batal seluruh amalannya. Wal iyad billah. Ini jelas. Ini hal yang disepakati, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang ke-8 dari pembatal wudu adalah aklu lahmil ibil, makan daging unta. Makan daging unta. Orang yang makan daging unta itu batal wudunya. Iya. Berdasarkan hadits Jabir bin Samurah, riwayat Muslim. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Ana tawaddau min luhumil ghanam?" Apakah kita berwudu kalau makan daging kambing? Kata Nabi, "In syi'ta tawadda, wa in syi'ta fala tatawadda." Kata beliau, kalau kamu ingin silakan kamu wudu, kalau kamu ingin boleh kamu tidak wudu. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, "Ana tawaddau min luhumil ibil?" Apakah kami berwudu karena makan daging unta? Kata beliau, "Na'am, tawadda min luhum al-ibil." Kata beliau, "Iya, berwudulah kamu karena makan daging unta." Maka ini nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Ya, nah ada hadits yang lain dari Bara bin Azib juga menunjukkan mana yang sama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Karena di dalam masalah makan daging unta itu membatalkan wudu, itu hanya ada 2 hadits yang menjelaskannya. Maksudnya 2 hadits yang sahih. Hadits Jabir bin Samurah riwayat Muslim dan hadits Al-Bara bin Azib riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Baik. Jadi selesai sudah di sini ya. Penjelasan 8 hadat asghar. Jadi dari 8 hadat asghar ini ya, yang disebutkan oleh penulis, ada yang benar dia hadat dan ada yang pendapat lebih kuat di kalangan ulama dia bukan pembatal apa? Pembatal wudu. Dan semuanya telah kita terangkan. Iya. Ingat ya, kalau dikatakan makan daging unta, artinya daging untanya kalau dimakan itu batal wudu. Ya, kalau dia minum kuah unta bagaimana? Batal wudunya atau tidak? Kuahnya. Ya, tidak batal wudunya, sebab yang diterangkan dalam hadis adalah apa? Dagingnya. Baik. Selesai kaidah yang pertama, kita pindah kepada kaidah yang kedua. Kata beliau rahimahullah as-tsaniyah. Kaidah yang kedua. Fi naw'i at-taharah. Pada 2 jenis taharah. Iya. Kata beliau at-taharatu taharatan. Taharah itu ada 2 jenis. Kubra wa sugra. Ada taharah kubra, taharah besar, wa sugra, dan ada taharah kecil. Ya, beliau akan bedakan ya antara taharah kubra dan sugra. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa di sini penulis ya, menerangkan kaidah itu di satu sudut ya. Beliau menerangkan taharah terbagi dia. Maksudnya taharah dari apa? Taharah dari hadas. Karena taharah itu dari 2 macam. Ada taharah dari hadas dan ada taharah dari najis. 2 macam. Yang dimaksudkan oleh penulis di sini dengan 2 jenis taharah, taharah dari apa? Taharah dari hadas.
Iya. Tahara dari hadas. Adapun tahara dari najis, berbersih dari najis. Kalau ada najis yang melekat di badannya, dia sucikan. Iya. Ada haji yang menjilatnya, dia bersihkan. Itu namanya tahara dari apa? Dari najis. Iya. Dan yang dibahas oleh penulis di sini tahara karena hadas. Ada yang membatalkan taharanya. Nah, tahara dari hadas ini kata beliau terbagi dua. At-taharatu taharatan kubra wa sugra. Ada taharat kubra besar dan ada taharat sugra kecil. Ya. Al-kubra al-ghusl. Tahara yang besar adalah mandi. Wa sugra al-wudu. Dan taharat kecil adalah berwudu. Ya. Jadi ini terkait ya dengan kaidah sebelumnya. Kalau hadas akbar, untuk mengangkat hadas akbar caranya apa? Dengan taharah kubra, yaitu dengan apa? Dengan mandi. Ya. Kalau mengangkat hadas asghar, caranya dengan apa? Dengan taharah kecil, yaitu dengan cara berwudu. Ya. Dengan cara berwudu. Baik. Dan ini tidak disiram pendapat ya di kalangan ulama, tidak disiram pendapat. Kata beliau, wa kullu wahidatin minhuma imma an hadatsin atau min ghairi hadatsin. Setiap dari keduanya taharah ini mungkin saja terjadi karena hadas dan mungkin tanpa hadas. Mungkin tanpa hadas. Ya. Seorang misalnya berwudu. Ya, dia berwudu. Ya. Seorang dia berwudu. Dia tidak batal wudunya. Tapi dia pergi berwudu lagi. Maka ini orang berwudu bukan karena hadas. Hanya saja ingin memperbarui apa? Wudunya. Dan itu adalah hal yang disunnahkan memang. Ya. Dari kebiasaan Nabi, beliau tiap kali mau masuk waktu sholat, walaupun dia masih berwudu, beliau pergi wudu lagi. Itu dari kebiasaan Nabi. Sampai-sampai kebiasaan ini dia dipahami oleh banyak sahabat. Sehingga suatu hari Nabi SAW sholat 5 waktu sholat dengan 1 kali wudu. Sehingga para sahabat heran melihatnya. Karena di luar kebiasaan Nabi. Namun Nabi melakukan hal itu supaya sahabat memahami bahwa memulai wudu setiap kali sholat itu hanya sunnah. Memperbaharui wudu setiap kali sholat itu hukumnya apa? Sunnah. Sepanjang dia masih berwudu, wudunya belum batal. Ya. Kalau dia perbaharui lagi, maka itu disunnahkan. Jelas ya? Sama dengan mandi. Orang yang mandi besar itu taharah besar, tidak harus dia kena hadas. Ya. Contoh di hari Jumat misalnya. Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah." Siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah. Hadits Abu Hurairah ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata mandi janabah di sini ada 2 penafsiran di kalangan ulama. Salah satu penafsirannya adalah dia mandi seperti kaifiyat mandi janabah. Jadi di hari Jumat dia tidak berhadas. Bukan orang yang junub. Bukan orang yang ada apa? Hadas akbar. Dia pergi mandi. Ya. Maka di sini itu adalah hal yang diperbolehkan. Sebab Nabi menganjurkan apa? Mandi Jumat. Jelas ya? Baik. Jadi ini mana ucapan penulis. Wa kullu wahidatin minhuma imma an hadatsin aw an ghairi hadatsin. Setiap dari keduanya, yaitu setiap dari taharah besar mandi maupun dari taharah kecil wudu, setiap dari wudu dan mandi ini boleh saja terjadi karena hadas dan boleh saja tanpa hadas. Boleh saja tanpa hadas. Kemudian beliau berkata, wa kullu wahidatin minhuma imma wajibatun aw mustahabbah. Dan setiap dari keduanya kadang itu wajib dan kadang sunnah. Ada orang yang mandi taharah mandi besar. Kenapa? Sebab dia wajib. Ya. Wajib dia mandi besar karena dia junub. Ini wajib. Jelas ya? Ada seorang yang mandi, ya. Dia mandi bertaharah dengan cara mandi, ya. Hukumnya sunnah. Seperti mandi Jumat misalnya. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah ya. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Demikian pula wudu. Ada yang wudu karena dia hadas, wajib dia berwudu. Allah tidak terima salat salah seorang dari kalian kecuali kalau dia berwudu. Dan ada yang karena sunnah, dia hanya ingin memperbaharui wudunya saja. Ya, ini disunnahkan. Baik. Jadi sini Syekh rahimahullah di kaidah yang kedua ini
Beliau hanya ingin menekankan kaidah seputar membedakan antara taharah sughra dan taharah kubra. Apa perbedaan antara keduanya dan apa cakupan dua jenis taharah itu. Selesai kaidah yang kedua. Kemudian kata beliau as-salisa, kaidah yang ketiga, fi syuruti taharah, tentang syarat bertaharah. Ya. Kata beliau rahimahullah, syurutut taharah asyarah. Syarat bertaharah ada 10. Ya. Syarat bertaharah ada 10. Nah, ini beliau masuk ke dalam syarat bertaharah, mencakup seluruh jenis taharah, taharah besar maupun taharah apa? Taharah kecil. Ya, disyaratkan yang pertama al-Islam, keislaman, yang kedua al-aql, dia waras, sadar, kemudian yang ketiga at-tamyiz. Disyaratkan tamyiz. Iya. Syaratkan dia bisa membedakan. Ini 3 jenis syarat adalah hal yang dipersyaratkan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kecuali syarat tamyiz, itu ada pembahasan di pembahasan haji tentang masalah tamyiz. Jelas ya? Namun secara umum 3 syarat ini adalah 3 syarat yang disyaratkan dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama secara umum. Iya. Disyaratkan keislaman karena tidak diterima tanpa keislaman, dan disyaratkan akal. Nah, amalan tidak diterima dari orang yang tidak waras, dan disyaratkan tamyiz. Iya. Tamyiz itu dia mampu membedakan. Anak kecil yang dikatakan mumayyiz itu apabila dia sudah memahami pertanyaan dan mampu menjawab pertanyaan. Itu dikatakan mumayyiz. Iya. Jelas ya? Fahim al-khitab, definisinya fahim al-khitab wa ahsana fi raddil jawab. Dia memahami kalau dibicarain dan dia pandai untuk menjawab. Itu mumayyiz namanya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena diangkat dari 3. Ya. Dari orang yang gila sampai dia sadar, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Jelas ya? Baik, ini dalil untuk 3 hal ini. Ini 3 syarat. Syarat yang keempat an-niyah. Ya. Dalil pensyaratan niat banyak dalilnya ya. Namun secara khusus di sini hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dengan niat, dan setiap orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Kemudian syarat yang ke-5, al-ma' at-tuhur. Dia bertaharah dengan air yang suci. Iya. 2 kalimat di sini, air dan kalimat suci. Menunjukkan kalau dia bertaharah dengan air yang najis, diterima taharahnya atau tidak? Tidak diterima, tidak syah. Tidak terpenuhi syarat taharah. Demikian pula kalau dia bertaharah menggunakan selain air. Ya. Dia bertaharah pakai minyak kelapa misalnya, mandi junub pakai minyak kelapa. Hah? Syah atau tidak? Tidak syah. Oh, tidak ada air ini, bensin yang ada. Ini tidak syah. Disyaratkan apa? Al-ma' at-tuhur. Ya, dan segera ini jelas ya. Ya. Dalilnya adalah ayat falam tajidu ma'an. Kalian tidak menemukan air. Disebut dalam bentuk nakirah. Dan yang dimaksudkan ya, hanya air yang tertentu itu saja, sifatnya ma' mutlaq. Ma' mutlaq. Ya, ma' yang layak dipakai bertaharah. Jelas ya? Iya. Baik. Kemudian syarat yang ke-6, adamu haidin, tidak haid. Ya. Syarat yang ke-6 adalah tidak ada haid. Ya. Karena kalau dia haid, maka tidak diterima ya taharah dari perempuan yang haid. Iya. Tidak diterima taharah dari perempuan yang haid. Baik. Kemudian yang ke-7,
Benar, ada nifas. Dia tidak nifas. Ini telah kita terangkannya bahwa haid hukumnya sama dengan apa? Sama dengan nifas. Sama dengan nifas. Iya. Khusus untuk haid sudah saya terangkan dalilnya ya. Pada is-salata qadarul ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tinggalkanlah salat sekadar hari-hari engkau haid padanya. Ya, jadi tidak boleh salat. Dia digolongkan tidak tahir di situ, tidak suci pada masa dia haid. Demikian pula nifas. Kemudian syarat yang ke-8 ada mani'in hissiyin. Tidak ada penghalang hissi yang sifatnya hissi. Sesuatu yang menempel di kulit dan menghalangi air itu masuk ke kulit. Ya. Menghalangi air masuk ke kulit. Ya. Misalnya tertempel di kulitnya karet misalnya. Karet ini menghalangi apa? Air masuk ke kulit. Ya. Atau cat yang dia tidak meresap, tapi cat yang kayak bentuk karet. Jelas ya? Ini tidak syah. Jadi harus dibersihkan dulu, diangkat dulu itu. Yang menghalangi, diangkat. Setelah diangkat seluruhnya, barulah boleh apa? Boleh syah untuk bertahar. Ada yang menggunakan hinna, daun pacar, atau yang semisal dengannya, itu tidak ada masalah. Sebab hinna itu meresap. Digunakan di kulit pun dia meresap. Jelas ya? Jadi kalau begitu dia siram air, kulit tetap kena. Dan ini tidak ada masalah. Iya. Baik. Kemudian syarat yang ke-9, kata beliau, wa ibahatul mutahhari bihi, dan pembolehan air yang dipakai bersuci. Mutahhari bihi artinya air yang dipakai bersuci. Jadi air yang dipakai bersuci itu air yang boleh dipakai. Ya, dikasih contoh oleh para ulama, air yang memang diwakafkan. Ada orang yang khusus dia dari sumur, kemudian dia alirkan air dari, dia keluarkan biaya, dia alirkan air dari sumbernya, agar supaya air ini wakaf untuk manusia. Amanahnya hanya dipakai minum saja. Kalau dia memakai air ini bersuci, boleh atau tidak? Hah? Nah ini dia keluar dari amanah tersebut. Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Seperti contoh lain, ada yang berwudu dengan air yang dicuri. Air yang dicuri. Syah wudunya atau tidak? Ya. Sebab air yang dipakai air yang tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dan ini sebenarnya pembahasan usul fikih. Ya, akan kita bahas nanti ya di pembahasan larangan di ilmu usul fikih. Larangan itu apakah dia mengharuskan bermakna rusaknya sesuatu? Kapan dia merusak sesuatu? Ya. Dan yang sebenarnya kalau berwudu dengan air yang dicuri, sebagian ulama memang mengatakan batal wudunya. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak batal wudu. Ya, sebab air tidak khusus dipakai untuk apa? Berwudu. Dia adalah hal yang dipakai untuk berwudu, untuk selain berwudu. Ya, maka kalau dia berwudu dengan air yang dicuri, dia berdosa, tapi wudunya tetap syah. Wudunya tetap apa? Tetap syah. Nah, baik. Jadi ini mana syarat yang dimaksudkan oleh penulis di sini. Ya, walaupun ya, di dalam masalah sebagian cabangnya, ya, sebagaimana yang kita terangkan tadi, ini kembali kepada akar pembahasan ilmu usul fikih. Ya, menggunakan air yang tidak syah misalnya dalam berwudu. Apakah wudunya syah atau tidak? Nah, ini pembahasan apakah nahyu yaqtadil fasad atau tidak. Ini ada beberapa pendapat. Ada yang melihat, ada yang berkata bahwa dilihat larangannya kemana. Dia kembali kepada zatul ibadah, pada syaratnya atau tidak. Ya. Ada yang memberikan rincian yang lain, dan ini pembahasan ilmu usul, insyaallah akan kita terangkan nanti. Baik. Ya, dan khusus untuk kali ini, telah kita terangkan bahwa yang tepatnya wudunya syah, tapi dia dianggap apa? Dia dianggap berdosa.
Kemudian syarat yang ke-10. Ada munajasatin ala sabilaini. Ya, tidak ada najis di atas dua jalur. Ya. Maksudnya di sini orang yang sudah buang hajat. Ya, dia buang air kecil, buang air besar. Masih ada najis di dua jalur yang keluar, belum dia bersihkan. Setelah itu dia berwudu. Apakah syah wudunya atau tidak? Ya, menurut penulis tidak syah. Karena dia belum membersihkan najis pada dua jalur. Tapi ini pun beliau isyaratkan alal khilafi fi dzalik. Ada silang pendapat dalam hal ini. Ya, jelas ya, memang ada silang pendapat. Nah, jadi kalau menurut yang ditekankan oleh penulis, siapa yang berwudu sebelum dia istinja, berbersih, bersuci dari najisnya, maka wudunya tidak syah. Nah, namun ini pendapat tidak begitu kuat. Pendapat yang lebih kuatnya wudunya syah dan dia dianggap berdosa karena tidak bersuci dari najis. Nah, baik. Kemudian setelah itu, dan di sini beliau berikan tabib, ya, bahwa dia dianggap harus hilang najis. Kata beliau, wa tabitu dzalika adamul iktiram bimani'in syar'iyyin aw hissiyyin. Tabibnya tidak ada iktiram dengan mani syar'i. Iya. Jadi sekarang kenapa dia tidak bisa mensucikan dua jalur tempat keluar najis? Kenapa tidak bisa disucikan? Dilihat. Kalau dia tidak ada udzur, ini tidak syah taharah. Tapi kalau dia ada udzur penghalang dari sisi syar'i, ya. Apakah dia tidak bisa menggunakan air? Dia buang air kecil, tapi dia tidak bisa menggunakan air. Ini dari sisi syar'i dia dapat apa? Dapat udzur. Atau dari sisi hissi, ya. Karena memang tempat keluarnya terluka, tidak bisa disentuh. Jelas ya? Kalau disentuh akan membahayakannya, akan menambah lukanya misalnya. Ya, ini oleh penulis tidak dipermasalahkan, itu babitnya. Tapi kalau tidak ada udzur, maka bagi beliau ini artinya dia menggunakan syarat taharah. Ya, baik. Di catatan kaki disebutkan di situ ada dua syarat yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis. Ya, dua syarat ini bagus yang diterangkan dalam sebagian buku fikih. Yang 11, inqita ma yujibuhu, terputusnya apa yang mewajibkannya. Ya. Jadi apa yang mewajibkan? Apa? Wudu itu sudah terputus. Sekarang perempuan haid. Perempuan yang haid dia wajib mandi, ya kan? Keluarnya haid mewajibkan dia mandi. Kapan dia wajib mandi? Apabila haidnya sudah terputus. Begitu maksudnya. Jadi kalau sudah terputus, sudah selesai, dia wajib untuk mandi. Kemudian 12, dukhulul waqt ala man hadatsuhu daim. Masuk waktu terhadap siapa yang punya hadas yang terus menerus. Ini di kondisi tertentu, orang punya penyakit, dia punya misalnya penyakit kencing tidak bisa ditahan. Ya. Sudah los kencingnya. Ya. Begitu mau keluar saja. Tidak pamit, dia juga bilang keluar saja. Ya. Jelas ya, ini penyakit. Maka orang yang berpenyakit seperti ini, punya hadas yang terus menerus keluar, tidak bisa dia tahan. Ya. Dibolehkan ketika mendekati waktu sholat, dia bersuci, berbersih. Setelah itu, dia berwudu, lalu dia sholat. Pada saat dia sholat, hadasnya keluar, biarkan saja keluar. Sholatnya sudah apa? Sudah syah. Jelas ya? Ini orang yang punya hadas terus menerus. Nah, dan di sini disebutkan kalau sudah mulai masuk waktu sholat, ya sekarang waktu duhur. Ya. Masuk waktu duhur, dia berwudu, bersuci. Ya. Begitu dia sholat, ya keluar, namanya hadasnya keluar. Tapi dia tetap sholat, sholatnya syah. Begitu masuk waktu asar,
Masih ada udurnya atau tidak? Sudah batal. Dia itu hanya diberikan udur di waktu apa? Salatnya saja. Sebab ini sifatnya udur. Ya, maka begitu masuk waktu asar, dia harus berudur kembali. Jelas ya? Ini mana yang disebutkan di sini oleh penulis. Dan ini diterangkan oleh Imam Nawawi di Al-Majmu', dan beliau terangkan bahwa hal yang seperti ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Baik. Jadi ini kaidah yang ketiga tentang syarat bertaharah. Semuanya oleh penulis disebut 10. Kemudian kata beliau rahimahullah, kaidah yang keempat. Kata beliau sunnahul wudu'i asyarah. Sunnah wudu ada 10. Ya. Ini langsung diberikan kesimpulan. Dan sunnah dalam praktek wudu itu ada 10. Yang pertama as-siwak. Yang pertama memakai siwak. Ya, dalilnya adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, pasti saya akan memerintah mereka berwudu atau bersiwak setiap kali berwudu. Saya perintah mereka bersiwak setiap kali berwudu. Ya, ini hadis sahih dan terdapat di dalamnya kandungan zahir menunjukkan disunnahkannya bersiwak sebelum berwudu. Ya, dan siwak ini boleh sebelum berwudu, boleh bersama berwudu, dan boleh setelah berwudu. Ya. Sebab konteks hadisnya ma'a kulli wudu, bersama setiap wudu. Ya. Jelas ya? Baik, ini sunnah yang pertama, siwak. Kemudian yang kedua, at-tasmiyah, membaca bismillah. Membaca bismillah. Ya, diperhatikannya bahasa fuqaha. Mereka ada dua kalimat. Ada kalimat basmalah, ada kalimat tasmiyah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah namanya. Kalau tasmiyah itu bismillahi. Habis itu ya titik. Bismillah. Jelas ya? Dan di sini beliau hanya menggunakan kalimat tasmiyah. Iya. Kalau kita berbicara ketentuan umum tasmiyah itu ada berbagai macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang tidak disunnahkan, ada yang makruh dan bisa diharamkan. Tasmiyah. Jelas ya? Kalau dia berbuat perkara yang diharamkan, dia baca basmalah untuk melakukan perkara yang diharamkan, boleh atau tidak? Itu haram hukumnya. Main-main dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan. Ya. Jelas? Ada orang yang mau adzan, dia baca bismillah, terus adzan. Boleh atau tidak? Tidak boleh, sebab adzan diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah beliau mengajarkan apa? Bismillah. Ada orang yang mau sholat, sebelum sholat bismillah. Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Ini banyak orang yang melakukannya. Dan ini tidak diperbolehkan. Andai kata boleh, Nabi pasti mengajarkan dalam hadis. Jelas ya? Ada yang sunnah. Ini perkara-perkara sunnah yang akan dibahas di sini antara sunnah dan apa? Wajib oleh penulis tentang masalah sunnah wudu ini. Nah, baik, dasar tentang tasmiyah, tentang membaca bismillah, itu adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada wudu itu. Namun ini hadis oleh Ibnu Hajar dikatakan bi isnadin dhaif, sanadnya lemah. Betul, sanad hadis Abu Hurairah lemah, tapi mungkin mendapatkan dukungan. Dan dia punya pendukung dari jalur-jalur yang lain. Dan insyaallah taala bisa dihasankan
hadis ini bisa dihasankan. Syekh Al-Albani menghasankannya. Iya. Jelas ya? Dan konteks hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Apa artinya tidak ada wudu? Ya. Kalimat yang menunjukkan penekanan. Karena itu dikatakan sunnah di sini kurang tepat. Jelas ya? Tapi penulis di sini, ya rahasianya kenapa beliau tidak mengatakan wajib? Ya, karena beliau di sini hanya menyebutkan di pembahasan wudu dua saja, ada sunnah dan ada fardhu. Ini pembahasannya di dalam membahasakan hukum harus dipahami di pembahasan wudu. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib di pembahasan wudu, ada yang tidak mau menggunakan kata wajib. Kata fardhu saja, furudul wudu. Walaupun dia gunakan kata wajib, wajib yang bermakna kalau ditinggalkan batal wudunya. Jelas ya? Dan di sini penulis tidak memaksudkan itu, karena itu beliau masukkan di sunnah. Jelas ya? Orang yang tidak membaca basmalah, wudunya syah saja. Kalau dia lupa baca basmalah, wudunya syah. Dia sengaja tidak baca, wudunya syah. Jelas? Tapi tidak pantas dia tinggalkan. Karena Nabi bersabda tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca basmalah. Dan kita katakan dia tidak membatalkan wudu sebab tidak disebutkan di dalam ayat di surah Al-Maidah. Karena ayat di surah Al-Maidah ini penyebutan rukun-rukun wudu yang merupakan ketentuan syahnya sebuah wudu. Itu ayat di surah Al-Maidah. Jelas ya? Ketika tidak disebutkan di dalam ayat, berarti dia bukanlah hal yang membatalkan wudu kalau ditinggalkan. Tapi tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Sebab bahasa Nabi tidak ada wudu bagi apa? Orang yang tidak menyebut nama Allah. Ya, ini bahasa yang menunjukkan penekanan. Walaupun kalimat la wudu'a ini sudah harus dimaknakan bahwa la-nya di situ la nafiyah kamaliyah. Penafian yang sifatnya menafikan kesempurnaan. Tidak ada wudu yang sempurna. Wudunya tetap syah tapi kurang sempurna. Iya. Baik, ini berkaitan dengan tasmiyah, membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, kata beliau ghuslul kaffaini thalathan. Dan disunahkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ya. Mencuci kedua telapak tangan. Nah, ya kalimat 3 kali ini apa? Kalimat yang sebenarnya berulang ya, sebab penulis nanti akan menyebutkan di poin yang ke-8 mencuci 2 kali dan 3 kali. Ya. Jadi yang dimaksud di sini mencuci kedua telapak tangan. Telapak tangan ini yang dimaksud sampai ke mana? Ke pergelangan tangan. Ini yang dimaksud dengan telapak tangan. Disunnahkan mencuci. Jadi mencucinya hukumnya sunnah. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, banyak hadis yang menunjukkannya. Ada yang diterangkan dalam hadis Utsman bin Affan dan ada yang diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Keduanya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini 2 hadis. Hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid. Ini 2 hadis pokok. Landasan di dalam fikih tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi mencuci kedua telapak tangan. Kemudian kata beliau, sunnah yang keempat al-bada'a bil madmadah wal istinsyaq qabla ghusl al-wajh. Memulai dengan berkumur-kumur dan menghirup air sebelum mencuci muka. Iya. Sebelum mencuci muka. Jadi beliau masukkan di sini bahwa memulai dengan berkumur-kumur dan menghirup air itu adalah sunnah sebelum dia cuci mukanya. Iya. Ini ditunjukkan oleh hadis-hadis Rasulullah. Ada di dalam hadis Utsman, ada juga di dalam hadis siapa? Abdullah bin Zaid. Ya. Dan di dalam hadis Laqit ibn Sabirah radhiyallahu taala anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang anjuran berwudu. Kata beliau asbigil wudu. Sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi', dan sela-sela antara jari jemari.
Wabalik bil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air. Illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kamu puasa. Nah, ada tambahan dalam riwayat Abu Daud, tadi tambahannya lemah. Tidak tawadda famatmir, kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Kata perintah di situ itu syad ya dalam sisi ilmu riwayat. Namun secara umum berkumur-kumur dan menghirup air itu adalah hal yang disunnahkan. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa berkumur-kumur dan menghirup air bagian dari kewajiban, sebab dia bagian dari wajah. Karena dia bagian dari wajah, wajah itu adalah wajib untuk dicuci. Nah, namun yang tepatnya bahwa dia masuk ke dalam hukum sunnah karena yang disebut dengan wajah dalam bahasa Arab adalah ma tahsulu bihil muwajah, apa yang langsung berhadapan langsung. Ya, itu disebut wajah. Kalau hidup di dalam orang tidak berhadapan langsung dengan itu, demikian pula mulut. Jelas ya? Baik. Maka ini tepatnya masuk ke dalam hitungan sunnah. Nah, 4 dulu ya, sudah mau masuk waktu maghrib. Ya. Yang lainnya insyaAllah ta'ala kita lengkapi nanti setelah sholat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.